Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ariyah ya. Babun utawi iki kubab fil ariyati hale tetep ing dalam mertelaaken silihan pinjaman bitasdidil ya kalawan tasdid iya wa takhfifi halan ngentengaken iya wahia utawi aria ismun iku ngaran lima kedue barang yu'aru kang den silih yama walil aqdilan kedue akad al mutadhammini kang narima nyimpen ya akad li ibahatil intifa kedue ngawenangaken ngalap manfaat bima kalawan barang ya hilu kang halal al intifa apa ngalap manfaat bi kalawan ma baqai ainihi serta tetep zate ma liyaruddahu drepon yen tah ngabalikaken ya musta'ir ing min aro den mustaq saking lapad aro aizahaba tegese lunga ya wa ja'lan tumeka ya bisuratin kalawan gelis la minal ar ora saking lapad al ar maknane cacat wahia utawi ariyah mustahabatun iku kang den sunahaken asolatan ing dalam asale li syiddatil hajati ilaiha karena banget butuh ilaiha maring ariyah wa qad tajibu terkadang wajib ya ariyah ka i'arati saubin kaya nyilihaken dodot tawaqofat kang butuh sihatu sholati apa sahe sholat alai ngatasi saub wamalan barang yungkizu kang nyelametaken yakma gorikon ing wong kang kakerem au yuzbahu atawa den sumbeleh bihi kalawan hayawanun apa hewan muhtaramun kang den mulyaaken yukhsha kang den wedeni mautuhu apa maut hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ariyah. Setelah selesai kita membahas akad ijaroh, sewa menyewa, selanjutnya kita akan menjelaskan akad i'aroh atau ariyah. Ariyah menurut bahasa artinya zahaba waja'a bisuratin, pergi dan datang dengan cepat. Lalu ariyah menurut agama bisa diartikan barang pinjaman seperti cangkol yang dipinjam dan bisa diartikan akad pinjam meminjam. Jadi ariyah itu bisa diartikan barang pinjamannya, bisa diartikan akad pinjam meminjam. Berbicara tentang ariyah pinjam meminjam, di mana pada awalul Islam
hukum meminjamkan itu adalah wajib berdasarkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan berdasarkan ayat wa yamna'unal ma'un. Menurut sebagian ahli tafsir, al-ma'un artinya adalah meminjamkan. Lalu kesininya dinasah, direvisi menjadi sunnah. Jadi dapat pahala sunnah kita meminjamkan barang kepada saudara kita, kawan kita. Lalu dalil hadis tentang meminjamkan ini adalah hadis Bukhari Muslim, bahwa Rasul pernah meminjamkan kuda, dan Rasul juga pernah meminjam kuda dari Abi Tolha, dan Rasul pernah meminjam baju kere dari Sofwan bin Umayyah. Dengan meminjamkan kita berarti ta'awun 'alal birri wat taqwa, menolong yang nggak punya, kawan kita nggak punya cangkol, dia butuh untuk nyangkol, minjemlah cangkol kita kan, kita kasih pinjem, berarti kita nolong kan. Yang itu diperintah oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan kalau kita pelit, tidak mau meminjamkan, maka kena kita ancaman ayat wa yamna'unal ma'un. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngecap orang yang pelit tidak mau meminjamkan, dicap sebagai orang yang munafik, dan dicap sebagai orang yang fasik. Jadi sunnah hukum meminjamkan itu. Rukun pinjam meminjamkan ada 4. Pertama, mu'ir, orang yang meminjamkan. Kedua, musta'ir, orang yang minjem. Ketiga, mu'ar, barang yang dipinjam. Keempat, segat ijab kabul. Seperti kata Zaid, Kar, gue minjem cangkol ya. Oh ya udah pakai aja, nggak dipakai kok. Bakar namanya mu'ir, orang yang meminjamkan. Zaid namanya musta'ir, orang yang minjem. Cangkol namanya mu'ar, barang yang dipinjamkan. Kata-kata Zaid, Kar, gua minjem cangkol, terus kata Bakar silakan, itu namanya segat ijab kabul. Di dunia karena ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya, ada yang nggak punya, maka diberlakukan oleh agama hukum Ariyah untuk menolong yang nggak punya. Kalau di surga mah karena kaya semua, fasilitas 100% dari Allah,
pengen apa aja asal baca subhanakallahumma tring langsung ada, maka nggak butuh akad pinjam meminjam itu di sana. Di surga mah nggak ada akad pinjam meminjam, nggak ada akad sewa menyewa, nggak ada akad jual beli, karena kaya semua ahli surga. Fasilitas 100% dari Allah, makom hakikat. Pengen apa aja, cukup ngomong subhanakallahumma, langsung ada. Dakwahum fiha subhanakallahumma. Wahiyya bitasdidil ya, lapad arya boleh ditasdidkan iya-nya, ariyah wa takhfifiha, dan boleh tidak ditasdidkan iya-nya, ariyah. Wahya ismun lima yu'ar, kata ariyah termasuk kata yang mempunyai banyak arti, ya, multi tafsir, lapad mustarok, karena bisa diartikan ismun lima yu'aru, barang pinjamannya, cangkolnya lah ya, kalau kita minjem cangkol. Bisa juga diartikan walil aqdil mutadhamminil ibahatil intifa, bisa juga diartikan akad pinjam meminjamnya, ariyah itu. Dengan adanya kita diberi pinjaman cangkol, maka kita boleh mengambil kemanfaatan cangkol tersebut, memakai cangkol tersebut untuk nyangkol. Jadi syarat arya pertama, liibahatil intifa bima yahilul intifa bih, harus yang halal diambil manfaat. Kalau yang tidak halal diambil manfaat, nggak bisa dia pakai akad pinjem-minjem, pinjem-meminjem. Maka tidak sah meminjamkan istri, meminjamkan suami, nggak sah. Karena tidak halal diambil manfaat. Itu syarat ariyah yang nomor pertama. Syarat arya yang nomor kedua, ma'abaqa'i ainihi, harus tetap ainnya, harus tetap zatnya. Maka tidak sah meminjamkan sabun atau odol, karena sabun dengan odol habis zatnya. Minjem odol sih, nah itu nggak sah, pakai akad minjem, karena habis ain. Jadi jangan pakai akad minjem, minta harus. Minta odol sih, minta sabun sih. Karena kalau pakai akad minjem, syaratnya barang yang dipinjamkan itu harus tetap ainnya, jangan yang habis ain. Kalau yang habis ainnya seperti odol atau sabun atau lilin, itu nggak sah pakai akad pinjam. Minta bahasanya. Ya korek gas, kadang kita suka apa itu, karena kita nggak punya korek gas kan, kawan kita punya, akhirnya kita apa itu minjem lah ya dari kawan kita itu. Minjem korek gas sih. Nah, gimana itu Pak Ustadz? Soalnya udah biasa itu di masyarakat, bahasa minjam. Atau minjem motor sih, ya motornya emang nggak habis, tapi bensinnya makan habis itu. Wadahnya emang nggak habis, tapi gasnya makan habis. Koreknya sih nggak habis, tapi gasnya makan habis. Jadi gimana itu Tat, minjem motor itu?
Ya kalau motornya sih boleh ya pakai akad minjam ya, tapi bensinnya emang enggak itu. Ya, bensinnya mah harus diganti tetap. Kalau tadinya 2 liter, setelah kita pakai ya harus diganti jadi 2 liter lagi. Nggak masuk dalam akad ariah bensinnya, yang masuk dalam akad ariah hanya motornya. Kecuali kalau yang punya motornya ridho, ya udah pakai aja, nggak apa kalau lu minjem mah. Nggak usah dibensinin. Enak kan kalau udah full tank kok. Kalau kayak begitu, ya iya kita nggak harus ngisi. Nah itu liyaruddahu, dan barang pinjaman harus dikembalikan. Setelah selesai kita memakai barang pinjaman itu harus buru-buru dikembalikan. Jangan ngalen, ya. Udah nggak dipakai, nggak dibalik-balikin. Akhirnya kan jadi omongan gitu. Males gue minjemin si Anu, gak pernah dibalikin sama dia. Jadi omongan kan gitu. Lapad ariyah min aro dimustak dari kata aro, artinya zahaba wa ja'a bisuratin, pergi dan datang dengan cepat. Artinya memang barang pinjaman itu pergi dari pemiliknya tapi kembali dengan cepat, karena setelah selesai dipakai harus segera dikembalikan kepada pemiliknya. La minal ar, tidak, la minal ar, bukan diambil dari kata al-ar yang artinya cacat. Waya mustahabatun asolatan. Akad pinjam meminjam ini mustahabatun asolatan. Hukum asalnya adalah sunnah. Jadi dapat pahala sunnah kita meminjamkan sesuatu kepada saudara atau kawan atau tetangga. Minjemin cangkol misalnya, minjemin piring, minjemin kursi, dapat pahala sunnah, berpahala. Bahkan kalau kita pelit nggak mau minjemin, dicap kita sebagai orang yukadzibu biddin. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi kalau kita yamna'unal ma'un, nggak mau minjemin, karena kepelitan kita, maka kita dicap oleh Allah dalam surat ini sebagai yukadzibu biddin. Karena meminjamkan itu termasuk ajaran agama yang hukumnya sunnah. Kalau kita pelit nggak mau minjemin, padahal barang itu nggak kita pakai gitu kan, nganggur aja. Dan orang yang minjamnya juga amanah, tapi kita pelit. Ucap kita dalam surat ini sebagai orang yang yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kecuali kalau tidak meminjamkannya itu ada alasan yang dibenarkan oleh agama, seperti kita mau pakai gitu kan. Maka nggak pelit kita. Atau misalnya orang yang minjamnya itu nggak amanah, karena yang udah-udah kalau dipinjemin nggak dibalikin lagi sama dia. Jadi kapok udah kita minjemin kan. Nah, maka kita nggak minjemin, nggak masalah. Ada alasan yang dibenarkan.
Selanjutnya wa qad tajibu ka'i'arati saubin tawaqqafat sihatu sholati alaih. Terkadang hukum meminjamkan ada yang wajib, seperti meminjamkan kain yang dibutuhkan untuk sahnya sholat. Kata Jaid, Kar, gua mau sholat nih, gak punya kain untuk menutupin aurat, coba minjem kain lu, Kar. Oh, mau minjem kain? Iya, Kar, untuk sholat. Oh yaudah, nih saya kasih kamu pinjaman kain. Maka meminjamkan kain untuk menutupi aurat dalam sholat hukumnya wajib, dapat pahala wajib. Nah, seperti di musola-musola atau di masjid-masjid kadang disiapkan lemari ya, yang isinya mukena gitu kan, kain. Kalau ada yang mau sholat, tinggal buka aja sendiri lemari itu, pakai kain yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid, nggak apa. Atau mukena yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid, itu meminjamkan itu. Pengurus masjid meminjamkan kepada orang yang mau sholat. Nah, dapat pahala wajib itu, ya, dapat pahala wajib. Karena barang pinjaman itu dipakai untuk menutupi aurat yang hukumnya wajib menutupi aurat itu dalam sholat. Jadi minjeminnya juga dapat pahala wajib. Jadi gak ada ya, itu kan ya. Iya. Lemari isinya mukena, gitu, kain, dapat pahala wajib itu. Wa ma yunkidu gorikon aywa qad tajibu, terkadang wajib meminjamkan ka'i'arati ma yunkidu gorikon, seperti meminjamkan perahu untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Kata Zaid, Kar, gua pinjam perahu, Kar, tuh ada yang tenggelam tuh, minta tolong dia. Maka bakar wajib hukumnya meminjamkan perahu, dapat pahala wajib. Ya udah tuh pakai perahu gua, sana cepet tolongin, dapat pahala wajib. Karena hifdzun nafsi, menjaga roh, hukumnya wajib. Meminjamkan perahu untuk menjaga roh, untuk menyelamatkan roh seseorang, dapat pahala wajib minjemin. Wa qad tajibu ka'i'arati ma yuzbahu bihi hayawanun muhtaramun yukhsha mautuh. Dan terkadang wajib meminjamkan seperti meminjamkan golok ya, yuzbahu bihi hayawanun muhtaramun, untuk menyembelih sapi yukhsha mautuh, yang dikhawatirkan mati. Jadi sapi kepunyaan Zaid ngunclung ke dalam sumur. Waduh, kata Zaid, sapi gua ngunclung ke sumur. Kar, apa? Gua pinjem golok, Kar, untuk nyembelih sapi gua yang ngunclung ke sumur. Pertanyaannya, wajibkah bakar meminjamkan golok kepada Zaid untuk nyembelih sapinya yang ngejebur sumur? Jawabannya, wa qad tajibu, terkadang wajib meminjamkan ka'i'arotima, seperti meminjamkan golok, yuzbahu bihi hayawanun muhtaramun, untuk dipakai menyembelih sapi, yukhsha mautu, yang dikhawatirkan mati karena ngunclung ke sumur. Nah, masalah sapi yang ngunclung ke sumur itu, kalau bisa disembelih ya sembelih, kalau nggak bisa, seperti sumurnya itu sempit gitu kan, pala di bawah, pantat di atas, maka caranya supaya apa itu halal dagingnya,
timpuk aja udah pakai golok dari atas gitu kan, sambil baca Bismillahirrohmanirrohim, kena pantatnya kayak. Nah seperti itu cara menyembelih hewan yang sulit disembelihnya. Seperti sapi ngunclung ke sumur, pala di bawah, pantat di atas, kan sulit itu nyembelihnya ya. Cara nyembelihnya seperti timpuk aja udah dari atas pakai golok, kena pantatnya berdarah kan, sambil baca bismillah nimpuk pakai golok. Terus diusahakan diangkat pakai ambang besar gitu. Kalau setelah diangkat masih hidup ya sembelih lagi. Tapi kalau udah mati ya halal. Seperti itu caranya. Jadi dapat pahala wajib itu minjemin goloknya. Karena kalau nggak dikasih pinjem golok, mubazir kan. Kebo 25 juta, jadi bangke. Waduh, sayang uang. Maka wajib bakar minjemin goloknya di situ. Supaya nggak mubazir. Soha sah min tabaruin, saking kang anduene gawe karena Allah. Nyatane akil balik. I'aratu ainin, apa nyelihaken benda gairi musta'aratin, liane kang den silih, lintifain kena ngalep manfaat, ma'bakoya ini serta tetep zate mu'ar, mamlukin kang den milik zalikal intifa apa mengkono kamanfaatan, walau biwasiatin sanajan ikut tetep kalawan wasiat, au ijarotin atau nyewa, awak bin atau wakaf, wa in lam yamlik sanajan orang ngamilik yazita baru al aina ing benda, li annal ariyata kena setune silihan turoddu ikuden balikaken ya ariyah alal manfaati ngatasé manfaat pakot balaka. Wa qayyadalan ngaidan sapa Ibnu Rifah sihata ing sahe ariyah minal mauquf alaih, saking wong kang den wakapan paling atase kang bima kalawan barang iza kana kang tatkala ana ya mauquf alaih naziron iku kinazir iku kang ngurus. Qala wis ngucap Al-Asnawi sapa Imam Asnawi ya juzu wenang lil imami kedua imam yang aratu mali baitil mal, apa nyilihaken harta baitul mal, mubahin kang den wenangaken fala yasihu maka ora sah yang aratu ma apa nyilihaken barang ya rumu kang haram al intifa al apa ngalap manfaat bi kalawan mah kaalatilahwin kaya alat ameng-amengan, wa parosin lan kuda, wasilain lan senjata, liharobin kedua kafir harobi, wa kaamatin mustahatin lan kaya amat kang den pengeni, li khidmati ajnabin kedua ngalayak kedua ngaladeni lanang ajnabi. Soha min zitabaru'in ya'aratu ainin ghairi musta'aratin lintifa'in ma'a baqai ainihi mamlukin zalikal intifa. Apakah gua pinjem motor sih mau ke Teluk? Oh ya udah, nggak apa pakai itu. Tapi yang masuk pinjaman itu cuman motornya doang ya dia. Bensinnya emang enggak lo. Harus diganti lo bensinnya. Iya sih, tenang aja.
Jaid namanya musta'ir, orang yang meminjam. Bakar namanya mu'ir, orang yang meminjamkan. Motor namanya mu'ar, barang pinjaman. Syarat mu'ir dan musta'ir, orang yang meminjamkan dan orang yang minjem, soha min zi tabaruin. Pertama, sahnya akad i'aroh itu, akad pinjam-meminjam itu min zi tabaruin. Syaratnya yang pertama min zi tabaruin, orang yang minjemnya harus sudah akil balik, orang yang meminjamkannya pun harus sudah akil balik. Kadang kita nyuruh anak kita yang masih kecil, Nong, baru umur 7 tahun. Ya ada apa bah? Kamu minjem gergaji sama Pak Bakar sana. Suruh abah gitu ya. Anak kita yang masih kecil itu yang minjem gergaji ke Pak Bakar. Nah ini nggak sah akad i'arohnya ya. Karena syarat orang yang minjem harus ditabaru, harus yang akil balik. Yang meminjamkan pun harus ditabaru, harus orang yang akil balik. Berarti kalau misalnya kita nyuruh anak minjem gergaji dari tetangga, anak kita yang belum balik, ya ini nggak sah, fasid akad i'arohnya. Akad i'arohnya fasid. Taati akdil fasid haramun, melaksanakan akad fasid itu dosa. Jadi dosa tuh dari arah itu. Tapi ya dosanya dosa kecil lah ya. Bukan dosa besar. Karena nggak ada ancaman khusus dalam Quran hadis. Jadi dosanya dosa kecil. Yang insya Allah akan terkiparati ya, oleh ganjaran sholat, ganjaran puasa. Jadi dosanya dosa kecil. Kalau gergajinya dipakai ya sah-sah saja. Karena ada ridho dari yang minjemin kan. Cuman kita dapat dosa dari arah melaksanakan akad fasidnya gitu. Dari arah melaksanakan akad fasid. Dosanya dosa kecil. Jadi kalau pengen bagus mah dalam muamalah, jangan kita biasakan nyuruh anak itu yang masih kecil itu. Kita kadang belum bagus ini dalam muamalah. Nyuruh rokok, nyuruh beli rokok ke warung. Yang kita suruh anak kita yang masih kecil kan, Nong, warung sana beliin rokoknya abah nih. Yang melaksanakan ijab kabulnya anak kita kan yang masih kecil. Ya kalau rokoknya sih halal-halal aja gitu kan. Uangnya juga diterima oleh warung halal. Cuman kita dapat dosa dari arah melaksanakan akad fasid, transaksi yang fasid karena pembelinya anak kita yang masih kecil itu belum balik ya. Tapi itu dosanya dosa kecil ya, yang terkiparati dengan ganjaran sholat, ganjaran puasa. Cuman ya kita belum bagus muamalah kalau masih kayak begitu. Masih jorok, masih kurang bagus. Kalau pengen cakep mah dalam muamalah. Anak kita yang belum balik gitu ya jangan dulu kita suruh-suruh untuk jual beli, pinjam meminjam. Kalau pengen cakep dalam muamalah. Wih, tapi kan tujuan saya ngedidik anak, Pak Ustadz, supaya belajar belanja gitu. Ya kadang kita punya tujuan seperti itu ya.
Tapi tetap kalau anak kita yang belanja, yang melaksanakan ijab kabul, tetap pasti min haisul akdu dari arah akadnya, dari arah transaksinya. Kita ya dosa, tapi dosanya dosa kecil. Jadi belum bagus lah muamalah kita. I'aratu ainin gairi mustarotin. Lalu syarat sahnya meminjamkan itu i'aratu ainin gairi mustarotin, barangnya bukan dapat minjem. Karena barang pinjaman nggak boleh dipinjemin lagi. Kita minjem motor dari si bakar. Ntar gue minjem motor seharian ya, dari pagi sampai sore, ya udah nggak apa tuh, pakai aja. Terus tuh motor kita pinjemin lagi ke si Holid misalnya, itu nggak boleh, nggak sah. Pasid kita meminjamkannya lagi kepada si Holid. Taati akdil fasid haramun, melaksanakan akad fasid haram. Nggak boleh barang pinjaman dipinjamkan lagi. Saya punya pengalaman dikit nih. Dulu waktu awal istiqomah di sana di gunung di Tanjung Ramai itu kan, dulu itu di daerah situ daerah rampok gitu. Saya juga sempat dikerjain. Jadi saya mau keluar, jadi saya kedatangan tamu kawan, Ustadz Asep namanya, bawa motor dia. Menjelang maghrib ya. Terus saya pinjem motor kawan, Asep pinjem motor dulu. Mau beli kue maksudnya, ke warung ke depan. Dengan kopi. Oh ya udah tuh, bawa aja. Saya bawa tuh motor kan ke warung ke depan. Beres beli kopi, beli kue, ada yang mau minjem motor itu. Kang, saya pinjem motor Kang. Saya pinjem motor Kang. Sebentar aja ke sana tuh. Ya saya jawab, nggak bisa. Saya nggak bisa minjemin, soalnya ini saya dapat pinjem. Sampean kalau mau minjem, harus sama yang punyanya. Wih, sebentar doang sih. Nggak bisa, orang saya dapat minjem. Barang pinjaman nggak boleh dipinjem. Kalau sampean mau minjem, silakan minjem sama yang punyanya. Yang punyanya ada di rumah saya tuh kalau mau minjem. Karena dia ngotot aja kan, maksa aja pengen minjem. Ayo ikut saya. Yang punyanya ada di rumah saya. Dia ngaku-ngaku santri lagi kan, makanya saya agak percaya itu. Saya bonceng dia, begitu sampai ke depan rumah, listrik depan rumah yang panjang itu, ujuk-ujuk jatuh, pray. Ujuk-ujuk ya, waduh, dalam hati udah nggak beres ini. Udah nggak beres ini. Udah saya suruh aja, kawan saya itu, Bung, udah Sep, jangan dikasih pinjam. Udah pulang sana. Soalnya itu udah dilalah itu. Udah ada dilalah. Kalau dipinjemin bahaya, nggak balik lagi nanti ukurannya. Akhirnya kawan saya itu pulang. Jadi sempat mau dikerjain juga. Begitu ketahuan sama bosnya, tempelengin dia sama bosnya. Nah itu ya. Jadi barang pinjaman nggak boleh dipinjamkan. Kalau mau minjem ya harus langsung sama yang punya. Kita yang minjem nggak ada hak untuk meminjamkan barang itu. Lintifain, untuk diambil manfaat, ma'abaqoi ainihi, beserta tetap zatnya. Motor yang kita pinjam itu kan tetap zatnya. Maka sah keminjem motor. Kalau bensinnya emang nggak bisa itu. Nggak masuk dalam akad pinjaman. Karena dia habis kan. Harus diganti kalau bensinnya.
Kalau nggak diganti termasuk gasab kita itu. Termasuk gasab kalau nggak diganti. Ya dosa lah. Ya jadi omongan juga kan kita. Kurang ajar minjem bensinnya. Jadi omongan juga gitu. Kalau nggak ridho sama yang punya. Mari kita belajar bagus muamalah ya. Kalau misalnya kita nggak ada untuk ngeganti bensin, ya terus terang dulu sebelum ini. Aduh, gua nggak bisa ngeganti bensinnya, minta ya bensinnya ya. Oh ya udah, nah, enak kan gitu. Kita enak, dia enak. Jadi maaf bakoya ini beserta tetap air. Mamlukin dalikal intifa walau biwasiatin. Bagaimana kalau begini, Tat? Saya dapat motor wasiat dari almarhum Abah Jaid. Sebelum meninggal, Abah Jaid itu wasiat. Kalau saya meninggal, motor ini untuk bakar. Sekarang udah almarhum. Maka deal sudah motor ini untuk bakar. Jadi masalah wasiat, kalau belum meninggal itu belum luzum deh. Belum jadi. Masih bisa ditarik lagi. Misalnya Jaid wasiat nih. Kalau saya meninggal, motor ini untuk bakar. Sebelum Jaid meninggal, belum deal tuh wasiat. Belum jadi. Sehingga boleh ditarik lagi. Gak jadilah gue wasiat motor untuk lu kan. Boleh ditarik lagi. Nah kalau sudah meninggal, baru jadi deal. Motor itu diberikan kepada bakar. Nah, bolehkah bakar meminjamkan motor wasiat? Walau biwasiatin, walaupun bakar memiliki kemanfaatan motor itu karena dapat wasiat. Tetap boleh bakar meminjamkan motor itu kepada kawannya atau saudara. Jadi motor wasiat boleh dipinjamkan. Walau biijarotin, motor dapat nyewa boleh dipinjemin. Kita nyewa motor 3 hari misalnya, sehari 100.000, 3 hari 300.000. Jadi selama 3 hari motor itu di rumah kita. Kadang kita pinjemin ke kawan kita, ada kawan kita yang minjem motor sih, oh ya udah tuh pakai. Boleh kalau motornya dapat nyewa mah, boleh kita pinjamkan. Nah ini keterangannya. Walau biijarotin. Walau biwakfin. Motor wakapan boleh nggak Tat dipinjem-pinjemin? Jadi saya dapat wakapan motor Tat dari Abah Jaid. Boleh nggak saya pinjem-pinjemin? Boleh. Walau biwakfin. Walaupun kita dapat motor itu dari hasil wakapan, tetap boleh dipinjemin. Tat apa? Kalau motor dapat nyewa, kan berarti yang kemilik oleh kita itu hanya kemanfaatannya saja. Kalau motornya nggak kemilik, masa iya boleh dipinjamkan? Jawabannya kalau dapat nyewa mah boleh dipinjamkan. Wa in lam yamlikil ain, walaupun motornya bukan milik kita. Kalau dapat nyewa mah boleh dipinjamkan. Karena kemanfaatan motor itu milik kita dan kita bayar gitu kan. Sehingga penuh memiliki kemanfaatannya itu sehingga boleh dipinjamkan lagi. Tapi kalau motor dapat minjem mah karena kita gratis ngambil kemanfaatan motor itu kan, sehingga memiliki kemanfaatannya itu nggak penuh gitu. Itu cuman boleh pakai aja, nggak boleh kita pinjemin lagi gitu. Paham ya? Nah seperti itu. Selanjutnya Waqayyada bin Rif'ah.
Jadi motor dapat nyewa boleh dipinjamkan, motor wasiat boleh dipinjamkan, motor wakapan boleh dipinjamkan. Tapi kalau motor dapat minjem mah nggak boleh dipinjamkan lagi. Li'annal ariyata tarudu alal manfaati fakot. Karena masalah pinjaman kembali kepada kemanfaatannya saja. Jadi yang kemilik oleh orang yang minjem itu hanya kemanfaatannya saja. Gratis, nggak harus bayar. Cuma-cuma, nggak harus bayar. Zatnya tidak termilik oleh yang minjem. Jadi kalau ariyah, pinjaman dengan sewaan serupa tapi tak sama. Pinjaman dengan sewaan. Serupanya pinjaman dengan sewaan itu sama-sama hanya kemilik kemanfaatannya saja. Barang sewaan kemilik kemanfaatannya. Barang pinjaman kemilik kemanfaatan. Itu serupanya di situ. Tak samanya kalau barang sewaan mah bayar gitu kan. Kalau barang pinjaman mah gratis, nggak harus bayar. Terus B dengan hibah. Jual beli dengan dikasih. Dengan kita beli, maka kemanfaatan dan barang yang kita beli milik kita semua. Motor dan kemanfaatannya milik kita semua. Dengan adanya kita beli motor itu kan. Terus dikasih, baik akadnya hibah atau hadiah atau sodako, dikasih kita motor misalnya. Maka kemanfaatan dan motornya jadi hak milik kita. Jadi sama kan antara dikasih dengan dapat beli, sama-sama kemanfaatan dan zat motornya semuanya menjadi milik kita. Cuman bedanya kalau dapat beli mah kita bayar, kalau dapat ngasih mah kita gratis. Itu aja. Wa qayyada ibnu Rib'ah sihataha minal mauqufi alaih bima iza kana nazira. Pak Ibrahim mewakafkan motor untuk pesantren dan Pak Jaid sebagai nazirnya, pengurusnya. Maka Pak Jaid boleh meminjamkan motor itu kepada siapapun ya. Karena dia sebagai nazirnya. Dan kalau mau pinjem motor wakapan pesantren itu minjemnya harus kepada Pak Jaid sebagai nazir, nggak boleh kepada yang lain. Karena Pak Jaid sebagai nazirnya, yang ngomong minjemnya harus dari Pak Jaid. Nah ini keterangan. Wa qayyada ibnu Rib'ah, telah mengkaidi ibnu Rib'ah sihataha, sah meminjamkan minal mauqufi alaih motor wakapan bima iza kana naziro, kalau ngomong minjemnya kepada nazirnya. Kami ulang, wa qayyada ibnu Rib'ah, telah mengkaidi ibnu Rib'ah sihataha, sah meminjamkan minal mauqufi alaih motor yang diwakafkan untuk pesantren tadi, bima izaka naziro, kalau kita minjemnya kepada nazirnya yang ditugaskan ngurus motor wakapan pesantren itu. Jadi kalau minjem barang wakapan, ya, ngomong minjemnya harus kepada nazirnya, kepada pengurusnya.
Ya sama, kita minjem barang milik umum misalnya, ya kita ngomong minjemnya ke pengurusnya kan. Seperti misalnya kursi kepunyaan umum, kepunyaan rukun kematian, kita mau pinjam ya ngomong minjemnya kepada pengurusnya. Atau taruh rukun kematian kita mau minjem ya ngomong minjemnya harus kepada pengurusnya, pada nafdir. Qolal Asnawi ya juzulil imam ya rotuma li baitil mal. Di balai desa ada baitul mal berupa kursi, tarub misalnya. Pertanyaannya, bolehkah Bapak Lurah meminjamkan kursi dan tarub kepada warganya? Kata Lurah, siapa aja dari warga saya yang butuh tarub silahkan saya kasih pinjam. Butuh kursi saya kasih pinjam. Asal ngangkut sendiri. Jangan kursinya tarubnya dikasih pinjam, pengen diangkutin lagi. Kamu modal. Kata Lurah. Nah itu boleh. Qolal Asnawi, kata Imam Asnawi, ya juzu boleh lil imam kepada Bapak Lurah yang aradtu mal li baitil mal, meminjamkan harta baitul mal, meminjamkan harta kas desa. Seperti kursi, tarub, kepunyaan desa boleh dipinjam-pinjamkan oleh Bapak Lurah kepada warganya. Cuman perlu diketahui bahwa barang pinjaman itu ketempuhan ya. Al-ariyatu madmunatun. Barang pinjaman itu ketempuhan. Jadi kalau kita minjem cangkol lalu cangkolnya rusak, ketempuhan, kita harus ngedandanin. Kita minjem motor, motornya rusak, ketempuhan, kita harus ngedandanin. Al-ariyatu madmunatun. Beda dengan barang sewaan. Gak ketempuhan kalau sewaan. Gak ketempuhan. Kalau sewaan mah ya gak ketempuhan. Al-ajir aminun. Yang penting asal nggak ngalen aja. Asal nggak ngalen. Kalau ngalen ya tetap ketempuhan. Wala yasihu mubahin, dan yang sah dipinjamkan itu barang-barang yang mubah, yang diperbolehkan oleh agama. Wala yasihu i'aratu ma yahrumul intifa bi, maka tidak sah meminjamkan barang yang haram dipergunakannya. Kalatilahwin. Ntar gue minjem remi sih atau minjem gaple sih, main nih. Oh yaudah nih, gue kasih pinjem lu. Mentaroan ya iya. Yaudah tuh pakai aja. Nah berarti kita meminjamkan remi atau gaple untuk dipakai maksiat kan. Man ana ala maksiatin kapailihi. Orang yang menolong maksiat sama seperti yang melaksanakan maksiat, kecepretan dosanya. Wa parosin wasilahin liharobi, dan contoh lain seperti meminjamkan kuda dan senjata kepada kafir harobi. Nah, kita sebagai warga Indonesia dulu zaman penjajahan Belanda, kadang Belanda datang minjem golok ke kita kan, minjem pedang ke kita atau minjem kuda ke kita. Yang golok, pedang, kuda yang dipinjam dari kita itu dipakai untuk menjajah kita. Maka haram kita meminjamkannya. Karena terbilang i'anah alal maksiat, man a'ana ala maksiatin kafa ilih. Wa ka'amatin mustahatin lihidmati ajnabiyin, dan seperti meminjamkan amat yang cakep
untuk menghadami laki-laki ajnabi. Kata Jairkar, amat lu cakep amat tuh, gue minjem dah 3 hari aja. Nggak boleh, karena ada apa itu yang anah halal maksiat di situ. Haram hukum. Jadi hukum meminjamkan itu ada yang wajib seperti meminjamkan kain mukena untuk dipakai sholat. Ada juga yang hukumnya sunnah meminjamkan itu seperti meminjamkan yang di dalamnya menolong orang lain. Ada juga yang hukumnya mubah, ada juga yang hukumnya haram meminjamkan itu. Kalau di dalam meminjamkan itu terdapat i'anah alal maksiat, membantu maksiat. Dalam tahun baru misalnya anak-anak muda pada minjem taruh gitu untuk maksiat, kita pinjemin ya, kebagian kita dosa. Jadi hukum meminjamkan itu berkisar antara 5 lah ya. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Tergantung elat